Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di subuh pagi tadi saya membuka YouTube Studio, melihat ada suatu pertanyaan. Pertanyaan ini yang kadang-kadang aneh. Kenapa ya? Ya aneh aja. Kenapa? Ya biasa kayak kita. Apa itu? Kalau ada maunya baru terburu-buru. Maksudnya bukan mencela orang ya. Cuma ya jadiin kebiasaan. Bang, atau ditulisnya di situ, Pak Kiai, tolong kasih saya amalan, udah kepepet banget nih, mau bayar sesuatu udah jatuh tempo. Nah, ini yang saya paling gak suka kayak begini. Amalan apa mau kita kasih? Amalannya ya bayar, selesai kan urusannya. Saya bukan kayak begitu. Kita apalagi sholawat kan, kita membaca sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita berharap kita dekat kepada Allah, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, dan menunjukkan bukti bahwa kalau kita lihat pengorbanan Rasulullah yang luar biasa, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Ketika semua manusia, Syaikh Ali Jabir berkata, berdiri 50 tahun, 50.000 tahun kan, 50 tahun, 50.000 tahun karena nggak ada mati lagi. Bagaimana kondisinya? Makan bagaimana? Bahkan dibilang orang nggak ada pakaian sama sekali. Ada yang bilang itu dongeng pala lupeang. Yang ngomong dongeng itu mereka orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, yang hidupnya setelah ini mati dan masuk surga. Surga dari mana? Emangnya manusia kagak dihitung perbuatannya? Kalau manusia nggak dihitung perbuatannya, enak dong para mafia yang jahat itu. Sebagaimana Zakir Naik bilang, Dokter Zakir Naik bilang, kalau seandainya di dunia ini orang, ya katakan beliau mengatakan saya mempunyai kekuasaan yang luar biasa, pokoknya bisa saya kalahin semuanya, mau pakai apapun, dia bilang. Jadi apa yang bisa mengalahkan saya? Apa yang bisa membalas saya? Nggak ada kan? Ya, itulah perlunya diadakan pembalasan. Kalau semuanya mau, pokoknya nanti kan masuk surga, mati masuk surga, gimana? Semua kita, bahkan semua manusia loh, bukan semua kita aja, semua manusia dihitung amal perbuatannya. Yang baik, bahkan hewan-hewan yang dibunuh itu dibangunkan lagi, ditanya, dibeli balasan, baru dimatikan lagi, baru dihilangkan lagi. Semua dapat balasan. Ahkamul hakimin, sebaik-baiknya hakim, seadil-adilnya hakim. Nah, kayak di sini nggak ada orang umpet, nggak ada orang bikin makar baru. Biasa di dunia begini, semua begitu. Tapi kalau di akhirat, al-yauma nahtimu, pada hari ini kami tutup ala afwaihim, atas mulut mereka, waktu kalimun aidihim, dan tangan-tangan mereka. Semuanya bisa ngomong, tangan dan kaki bisa, dan kaki, tangan yang berbicara dan kaki menjadi saksi, sehingga nggak bisa mungkir lagi. Nggak ada yang bantu kita selain diri kita sendiri. Dan pada saat itu ketika pengadilan sedang dijatuhkan, datang yang disebut syafaat. Bahkan syafaat bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga ada syafaat. Banyak sekali kawan-kawan kita, saudara kita, bahkan saya sendiri ngalamin apa itu, yang kayaknya dulu rasanya kok iya ya, kok bisa ya. Nah, saya sendiri ngalamin itu. Lah, kok bisa ya, perasaan enggak? Kok bisa ya, kok jadi ya? Nah, itu banyak sekali itu. Baru sadar, baru ngeh bahwa itu semua berkah dari membaca salawat. Makanya bacaan salawat itu diamalkan setiap saat, setiap hari. Jangan udah mau kepepet baru ngamalin, baru dimulai. Ya susah kalau kayak gitu. Nanti udah gua baca sekian kali tapi nggak berhasil. Ya bisa jadi begitu. Kenapa? Ya karena udah kepepet. Dia menjadi amalan. Bahkan ada orang yang cuma berpikir aja, berdetak dalam hatinya, udah dikabulkan. Udah banyak banget yang kayak begitu. Karena kedekatannya kepada Allah. Karena amalan salawat adalah amalan yang istimewa, yang berbeda. Makanya usahakan untuk mengamalkannya tiap hari. Kalau kita membaca salawat naria, salawat yang ringan aja lah. Kalau salawat naria biasa kita baca malam Jumat, di pesantren habis maghrib sampai isya 100 kali, yang bacanya rame-rame bareng jadi lama. Nah, kemudian baca salawat yang kita baca, apalagi salawat Ibrahimiyah, lebih lama lagi, dari pagi sampai sore itu. Kemudian 1000 kali itu lama bacanya. Kemudian apalagi salawat
Fatih. Salat Fatih ini kan ringan kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wa khatami lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu kita baca 100 kali waktu tahajud atau waktu sholat duha pagi-pagi, itu mah cepet, bentar aja udah selesai. Nah, salawat Nabi kita baca Allahumma sholli, yang biasa disebut sama orang salawat sajaratun nuqud. Apa itu salawat Nabi? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca berapa kali? 10.000 kali. Habis waktu lama bang, ya lama. Sambil bergerak, sambil beraktivitas juga nggak apa-apa. Kan ada tasbih kita tandain. Jadi kalau udah 10.000 kali, kita baca 100 kali lagi. Lalu kita mohon doa kepada Allah. Ya Allah, tolong kasih jalan keluar. Nah itu, dan juga sambil kita usahakan usaha kita. Jangan kita nongkrong aja, pangku-pangku tangan, santai-santai, jangan kayak begitu. Usaha tetap kita lakukan. Kalau seandainya kita berpangku tangan, santai-santai itu dibolehkan, dibiarkan, Rasulullah nggak ngajarin kayak begitu. Beliau bergerak. Jika cucunya lapar di rumah, beliau bergerak. Pergi kebun kurma, menimba air. Lalu Ali juga pergi ke pasar. Ali nggak bawa apa-apa pergi ke pasar. Ya, mungkin tenaganya dibutuhkan. Ya, namanya pasar, orang manggul-manggul, ngangkat-ngangkat barang kan dibayar juga. Imam Syafi'i waktu itu ada juga kisahnya seperti itu. Dapat rezeki, namanya orang berusaha. Kalau zaman dulu, zaman sekarang mungkin orangnya nggak kemana-mana, di kamarnya aja. Tapi koneksinya, internetnya dari situ, jaringannya kemana-mana. Di YouTube, di Facebook, di mana-mana lah. Apalagi di Facebook sekarang. Semua dibayar, gambar dibayar, video dibayar, video singkat dibayar, bisa mendatangkan rezeki juga dari situ. Yang jangan main judi poker, judi online. Kalau sekarang itu mah maut betul-betul, jangan yang kayak begitu. Karena namanya judi nggak ada benernya, di mana juga judi permainan setan. Ijatan ibu disebutkan jauhilah olehmu daripada maisir wal ansab wal ajlamu. Kenapa? Rijsun, najis min amali setan, perbuatan setan itu mah. Maka dari itu kita ngerjain pekerjaan kita sehari-hari, kita amalin sholawat setiap hari. Lagi pula kan kalau kita udah punya satu tanggungan, kita udah berhitung, ini kapan saya mau bayar. Udah kapan kita mau bayar, kita cari jalan keluar. Makanya ketika saya ditanyain, tawarin Pak, ini ambil kredit anu. Saya bilang enggak ah. Bahkan ada, bukan hanya sekitar kredit, ini Pak, ini nabung emas. Nabung emas, jadi setiap berapa, pokoknya ada satu waktunya, nanti sebulannya cuma 120. Nanti emasnya bisa ditarik, jadi pegadaian, resmi, bagus, memang betul nabung emas. Karena orang juga udah banyak yang buat, ya punya program pegadaian, bagus. Cuma saya pikir nanti dulu, kenapa? Saya harus nyari sumber duitnya dulu. Jangan yang udah kepake, yang udah sumber ini dipakai tempatnya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Nah itu namanya ada rencananya. Jadi kita kerjain ada rencananya. Kalau cita-cita kita mau berhasil, kita kerjain, kita usahakan, kita berdoa kepada Allah, kita bacakan salawat juga. Usahanya juga, salawatnya juga dibaca. Penting jangan barang riba. Itu aja. Kalau barang riba udah susah, udah malas, udah angkat tangan dah. Riba bagaimanapun udah susah, diapain juga. Yang halal-halal aja, yang bersih, yang jangan ada bunga. Nah itu, insya Allah mudah-mudahan berhasil kita sampai kepada cita-cita kita. Jangan udah kepepet, baru udah terburu-buru. Baru bagaimana amalannya, ya susah juga kalau kayak gitu, susah. Kalau saya ditanya susah. Paling-paling saya meminta untuk mengamalkan sholawat 10.000 kali. Cuma sayangnya udah kayak gitu ditawar lagi. Orang ada loh yang dulu ada orang berkisah bercerita, bapak saya dulu sedih kenapa rumahnya mau disita, berarti rumah dia juga karena udah kerjanya udah bangkrut. Kita nggak tahu loh namanya pekerjaan bang. Dulu zaman corona banyak itu kawan-kawan saya di Malaysia yang jadi pilot akhirnya jualan pinggir jalan, nggak tahu kapan mau berakhir ini. Alhamdulillah berakhir juga kan. Kita nggak tahu itu nasib kita ke depannya, nggak tahu. Maka dari itu kita banyak-banyak berselawat, memohon kepada Allah. Jangan sangka kita udah banyak uang, udah banyak tabungan, emas udah banyak, harta udah banyak, kita merasa hidup kita aman-aman aja. Belum tentu. Insya Allah dengan membaca salawat berkah hidup ada. Makanya orang-orang tua kan sing penting berkah. Berkah barokah. Nah itu mudah-mudahan dengan membaca salawat keberkahan selalu ada sama kita. Ada aja kesulitan yang kita nggak tahu kok bisa selesai, orang lain nggak selesai, kok saya selesai. Ada aja jalannya. Berkah dari membaca salawat, pertolongan daripada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Jangan ada lagi kita udah kepepet amalannya apa, jangan kayak begitu. Ini apalagi kalau hutang-hutang udah riba itu nggak ngerti dah udah bagaimana. Jangankan orang lain, orang dekat saya aja yang kawan udah lama di masa perjuangan sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Ya karena riba. Yang tadinya minjem 500 juta, dagang tahun pertama rame, tahun kedua sepi, tahun ketiga bangkrut. Akhirnya ninggalin hutang, pening nggak kepala. Dalam ancaman ditarik rumahnya, diambil rumah disita. Pening nggak kepala coba. Jangankan orang, karena riba susah banget kalau riba. Sulit, mau bagaimanapun sulit. Saya angkat tangan lah kalau udah masalah riba udah nggak ngerti apa-apa. Kalau orang yang mencari nafkah sehari-hari dengan halal, insya Allah buktinya udah banyak banget itu. Dari yang susah banget, insya Allah jadi berkah, bahkan kontrakannya banyak lagi sekarang mah. Makanya dari itu, ini pengalaman berbagi real sehari-hari. Memang udah kelihatan di depan mata. Buktinya udah ada, contohnya udah ada. Orang yang membaca sholawat insya Allah berkah hidupnya. Jangan lagi kita udah kepepet baru kita terburu-buru. Jangan seperti itu. Kalau udah seperti itu udah susah dah. Karena apalagi barang riba, utang-utang riba, susah. Mau dibawa kemana juga susah riba mah. Selesai riba itu, jangan berurusan dengan riba lagi. Karena orang gini, dulu-dulu waktu ngambil riba nggak berpikir. Kan dari kita kecil-kecil, saya rasa kita udah tahu. Semua kita udah tahu yang namanya riba itu dilarang, nggak boleh. Dari dulu kita semua udah tahu rasanya. Berbunga-bunga, riba itu nggak boleh. Allah nggak merestui, setan yang merestui. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita dibawa ke jalur kemiskinan. Mana-mana juga kita terus aja membayar. Bahkan kawan saya cerita, aduh udah empis-empisan bayarin, ternyata utangnya nggak hilang-hilang. Dia bilang, itu pokoknya masih segitu-gitu aja, padahal bayar udah 1,5 tahun, pokoknya masih segitu-gitu aja. Orang yang hidup jauh dari riba, insya Allah hidupnya lebih tenang, lebih nyaman. Membaca sholawat setiap hari, insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berurusan lagi dengan riba. Kita membaca sholawat setiap hari, jadiin amalan. Yang amalan itu merupakan amalan kebiasaan kita sehari-hari. Baca salawat. Walaupun ringan-ringan aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan pertolongan kita. Ya walaupun bagaimanapun, kalau Allah mau menolong kita, tentu gampang buat Allah. Karena ada banyak kisah orang-orang yang berdosa juga dengan berkah dan karomah membaca salawat itu ditolong, dibantu, diselesaikan masalahnya. Ada banyak kisah di belakang ini, di channel ini, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tadinya berbuat dosa, yang wajahnya menjadi hitam legam ketika meninggal, dapat syafaat dari Rasulullah. Ada memang seperti itu. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita jauh dari riba, kita membiasakan membaca salawat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.